Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,32% ke angka 6.613. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang satu minggu terakhir masih lanjut bergerak naik, tapi ternyata laba bersih tahun 2024 tidak begitu oke, tapi akan membagikan dividen dengan jumlah lumayan besar. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham UMVR. UMVR bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini secara teknikal sudah mulai membaik. Sebelumnya bergerak sangat downtrend setelah masuk bulan Maret. UMVR berhasil rebound dari harga 1000 yang merupakan support psikologis, berhasil break atau naik di atas 1150 dan bisa kita lihat sempat mencoba break garis EMA 50 ternyata gagal break. Kembali melemah ke harga 1150, UMVR masih bisa bertahan dan saat ini berhasil melewati garis EMA 50. Jadi secara teknikal saat ini memang bisa kita konfirmasi UMVR saat ini sudah tidak downtrend untuk tren jangka pendek. Yang sudah mulai membentuk high low berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi untuk tren jangka menengah UMVR memang masih belum begitu oke karena masih berada di bawah garis EMA 150 yang saat ini dekat dengan resistensi ke 1750. Dan hari ini UMVR masih naik hampir 5% ke 1495. Jadi saat ini sudah mendekati resistensi 1500. Dan garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi support di sekitar harga 1370. Hari ini memang kalau pemberitaan dengan judul UMVR labanya untuk kuartal 1 tahun 2005 tidak oke. Karena bisa kita lihat labanya masih turun 14% secara year on year. Tapi UMVR memastikan bahwa akan tetap menebar dividen 100% dari laba. Jadi ini membuat mungkin sentimen positif untuk UMVR dan saat ini UMVR masih terus bergerak naik. Dan jika kita perhatikan di broker Summary pun, kenaikan hampir 5% ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang sebelumnya masih distribusi, hari ini terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk UMVR, apabila teman-teman sudah punya, misalnya masih layak untuk di hold, masih ada potensi untuk tren jangka menengah untuk break 1500 menuju target berikutnya di 1600 sampai 1650. Tapi karena satu minggu ini UMVR sudah naik lumayan tinggi dan sudah dekat dengan resistensi 1500, ada potensi memang besok atau minggu depan untuk terkena profit taking sementara atau terkena pullback sementara. Apabila ternyata gagal break 1500 dan melemah, menurut saya ini pelemahan wajar. Karena sebelumnya sudah berhasil naik lumayan tinggi dari sekitar 1150 sampai 1500. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham UMVR, menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama UMVR tidak turun bawah garis EMA 50. Dengan target take profit terdekat, menurut saya masih ada potensi untuk ke sekitar 1600. Tapi untuk yang belum sempat entry dan baru mau coba entry saham UMVR, menurut saya lebih oke adalah tunggu terkoreksi dulu, tunggu terkena pullback dulu menuju 1400 sampai garis EMA 50. Apabila masih bisa bertanda rebound, baru lebih oke untuk buy on support di sekitar garis EMA 50. Dan sekarang kita akan coba analisa saham ACE. Bisa kita lihat ACE secara teknikal saat ini masih mencoba untuk naik di atas 500 yang merupakan resisten psikologis. Bisa kita perhatikan beberapa kali memang ACE sempat naik di atas 500 tapi setelah itu dipaksa turun kembali. Pada perdagangan hari Rabu kemarin ACE sempat ditutup di atas 500 tapi bisa kita lihat hari ini masih belum terkonfirmasi break, masih ditutup tepat di 500. Dengan candle yang masih tidak begitu oke. Jadi sampai saat ini 500 sebenarnya masih berupa resisten. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini, bisa kita lihat sebelumnya asing masih masuk, tapi hari ini asing terpantau melakukan sedikit distribusi dan penurunan hari ini masih ada distribusi. Jadi untuk ACE secara teknikal saat ini masih sideways cenderung downtrend. Tapi menurut saya ACE menarik untuk dipantau apabila memang satu minggu ke depan terkonfirmasi berhasil break 500. Jadi selama ACE kuat di atas 500, secara teknikal saya lihat ACE akan mulai membaik. Ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target terdekat di 550 sampai target lebih jauh di sekitar garis EMA 50 di harga 600. Jadi untuk ACE saat ini apabila teman-teman sudah punya di sekitar harga 440 sampai 450, menurut saya bisa jadikan 480 untuk trailing stop. Yang ingin coba entry saat ini menurut saya masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout untuk lebih amannya. Jadi saat ini wait and see dulu, tunggu konfirmasi ACE berhasil break 500 baru lebih oke kita ikuti entry. Oke, sekarang kita lihat saham AMRT. Saham AMRT jika kita perhatikan saat ini juga mencoba untuk naik kembali di atas 2000 yang merupakan resisten psikologis. Jadi saat ini walaupun ditutup di atas 2000, ditutup di sekitar 2030, naik 1% lebih, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Candle hari ini tidak begitu oke, sempat naik tinggi ke sekitar harga 2090 tapi penutupan ditutup di 2030. Dan shadow masih menyentuh harga 2000. Jadi secara candle 2000 ini belum terkonfirmasi break.
Jadi MRT juga tetap menarik coba dipantau apabila memang berhasil break harga 2000. Jadi saat ini secara teknikal mulai sideways, sempat sebelumnya berhasil break 2000 tapi sempat mendekati garis EMA 50 ternyata gagal break dan kembali melemah di bawah 2000. Jadi secara teknikal saat ini untuk 1 bulan terakhir ini MRT masih sideways dan saat ini mencoba break 2000 menarik untuk buy on breakout dengan target swing jangka pendek di 2200 sampai 2300 atau tepat di garis EMA 50 ya. Dan untuk MRT jika kita perhatikan di broker summary, bisa kita perhatikan asing terpantau 1 minggu terakhir masih keluar, tapi di broker summary kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Sehingga menarik karena masih ada akumulasi, sehingga potensi untuk break 2000 dan lanjut naik masih lumayan besar. Sehingga ini masih bisa kita pantau untuk buy on breakout atau buy di sekitar harga 2000. Selanjutnya saya coba analisa saham MAPA. Saham MAPA jika kita perhatikan dalam 1 minggu ini masih sideways, masih berada di sekitar harga 600 yang merupakan daerah supportnya. Sedangkan support kuat sebenarnya saat ini ada di zona 680 sampai 700. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini belum sempat mengetes 680, baru di sekitar 640 sampai 650 saja MAPA sudah gagal naik. Jadi cara pergerakan saat ini ada resisten minor di sekitar 640. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MAPA, bisa kita perhatikan di sini asing hari ini kembali keluar. 1 minggu terakhir sebenarnya asing masih keluar dan di broker summary terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk MAPA karena saat ini masih sideways, Musa lebih oke adalah wait and see dulu untuk buy on breakout apabila memang MAPA berhasil naik di atas 640. Dengan target swing jangka pendek di 700 sampai garis EMA 50 di 740. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 600 di sekitar daerah support ini. Apabila MAPA gagal break 640 dan melemah ke 600, masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba spekulatif buy di 600. Tapi lebih oke adalah Musa adalah buy on breakout. Kan secara teknikal ada potensi untuk mulai membentuk high low. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.